Hi guys, welcome back to my channel, Gerald Giovan, HR Vlogger. Hai guys, kembali lagi nih bersama saya Gerald Giovan di acara HR Vlogger. Seperti biasa, HR Vlogger kali ini mau sharing nih sama teman-teman semua. Kali ini saya mau sharing tentang apa sih itu budaya kerja dan bagaimana cara kita mengaplikasikan budaya kerja ini di organisasi ataupun company kita. Oke, simak terus ya videonya. Nah, jadi budaya kerja itu kalau misalnya kita lihat ya di Google itu banyak sih arti-artinya. Kalian bisa lihat kalau mau tahu arti secara detail dan harafiah. Tetapi kalau yang saya tangkap ya budaya kerja itu di dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan itu adalah suatu nilai-nilai yang memang dimiliki oleh para pengikut dari suatu organisasi ataupun company tersebut, di mana hal itu tidak tertulis sebenarnya, tetapi dilakukan menjadi suatu aturan, kayak gitu, aturan bersama dari para pengikutnya, dari para anggota-anggotanya, yang mau nggak mau ketika kita masuk ke dalam organisasi tersebut, ya kita harus bisa beradaptasi dengan budaya yang memang terbentuk di sana. Contoh ya budaya kerja itu kayak gimana biar lebih jelasnya. Contohnya ada di suatu perusahaan yang punya budaya kerja itu 15 menit datang lebih awal. Jadi setiap hari ketika memang kita bekerja di perusahaan tersebut ya kita harus datang maksimal itu 15 menit sebelum dari waktu kerja itu ditentukan. Ketika hal itu sudah turun-temurun dilakukan, yaitu akan dengan sendiri menjadi budaya yang terbentuk di dalam suatu perusahaan tersebut. Atau mungkin ada budaya kerja yang pulang kerja itu harus menunggu atasannya pulang dulu baru mereka semua pada pulang. Ya mungkin aja hal itu bisa menjadi budaya kerja gitu loh. Makanya kan saya bilang ya tergantung nilai-nilai yang memang ditanamkan dan dilakukan oleh para anggotanya di sana. Ketika memang ada yang seperti itu dan juga diikuti dengan yang lainnya dan secara tidak langsung juga tanpa mereka sadari itu sudah terbentuk ya menjadi kebiasaan, menjadi suatu budaya, ya maka hal tersebut akan masuk ke dalam kategori budaya kerja di dalam suatu organisasi ataupun suatu perusahaan. Nah, berbicara tentang budaya kerja, ada 3 hal nih yang bisa kalian lakukan untuk membentuk budaya kerja itu di dalam suatu organisasi atau company kita. Yang pertama itu adalah identifikasi dulu visi, misi, dan value organisasi kalian atau company kalian. Kalau kalian belum punya apa ya visinya, misinya, value-nya, ya mendingan tentuin itu dulu gitu loh. Karena yang saya bilang suatu budaya itu kan terbentuk dari suatu nilai ya yang memang dipegang gitu secara bersamaan dengan para pengikutnya. Mereka sepakat bahwa nilai itu yang mau ditanamkan. Ya kalau misalnya kita belum tentukan visi, misi, value dari company kita, ya bagaimana kita mau menentukan budaya kerja yang mau dijalankan dan diterapkan kayak gitu. Jadi yang pertama penting banget kalian tentukan dulu deh, identifikasi dulu nih apa ya visinya, apa ya misinya, dan value-nya itu apa yang memang mau diambil sama perusahaan kita. Yang kedua, setelah kalian identifikasi visi, misi, dan value, atau mungkin ada beberapa yang sudah punya visi, misi, dan value-nya masing-masing, nah kalian mulai protolin deh gitu, mulai dijabarkan gitu. Oh visinya ini, oh value-nya ini, oh misinya ini. Nah kira-kira nilai-nilai apa aja nih, itu dipisahin ya gitu. Oh nilai ini, oh nilai ini. Nah baru kalian identifikasi apa nih tindakan yang saya mesti lakukan sehari-hari untuk mendukung semua orang-orang yang ada di dalam organisasi atau perusahaan ini mengarah ke sana gitu. Misalnya adalah nilai kalau misalnya kita nilai grateful ya, nilai grateful. Mungkin ada yang punya budaya kerja tuh value-nya adalah yang pertama grateful, bersyukur. Nah, jadi kalau misalnya kita bicara tentang grateful, mungkin apa tindakan-tindakan yang mengarah ke sana? Oke, kita tentukan budaya kerjanya kita selalu mengawali hari kerja kita itu dengan berdoa bersama gitu. Atau di setiap meeting, di setiap briefing, di setiap acara selalu diselipkan doa dulu untuk ucapan syukur. Atau mungkin dalam kegiatan kita ada meluangkan waktu dalam
melakukan kegiatan-kegiatan sosial gitu ya. Tujuannya adalah ya melakukan ucapan syukur kayak gitu atas apa yang memang sudah diterima dengan company kita. Nah, itu adalah contoh ya. Jadi setelah kita tentukan nilainya, kita coba pisahkan dia, kita identifikasi lagi nih apa sih tindakan-tindakan yang perlu kita jalankan untuk mendukung arah budaya dari organisasi atau perusahaan kita tuh mengarah seperti nilai yang mau dicapai tadi. Yang ketiga, tidak lain tidak bukan, namanya budaya itu nggak bisa instan, mesti dipupuk sedikit demi sedikit. Jadi langkah yang ketiga adalah kuncinya konsisten. Jadi harus konsisten nih, budaya tersebut harus dilakukan dari atas sampai bawah dalam periode waktu yang cukup lama, dan kita harus konsisten melakukan itu terus menerus. Jangan dikit-dikit ganti value-nya, belum berjalan baru sebulan 2 bulan kita tentukan itu sebagai value, lalu kita ganti dengan hal yang lain, akhirnya budaya kerja jadinya berantakan, ya nggak bisa menjadi budaya gitu loh, karena pengaplikasiannya belum cukup lama gitu, baru sebentar diganti ya, jadinya anggota organisasi atau perusahaan kita ini jadi bingung gitu loh, mau mendalami yang mana nih nilai-nilai yang mau dicapai gitu loh. Yang paling enak sebenarnya adalah ya di saat filtering awal kita udah memilih orang-orang yang join dengan organisasi kita atau perusahaan kita adalah orang-orang yang punya value yang sama. Nah itu lebih gampang tuh untuk bisa mengendalikan dan mengumpulkan tim-tim kita itu untuk memiliki pandangan dan value yang sama. Dan akhirnya budaya kerjanya jadi mudah untuk dicapai seperti itu. Nah sekarang udah tahu kan apa aja yang perlu kalian lakukan untuk membentuk suatu budaya kerja di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Tentunya melakukan itu tidak segampang dari yang saya sebutkan tadi. Memang cuma sedikit ya, 3 hal aja, tetapi coba deh kalian bisa terapkan. Kuncinya sih konsisten. Asal konsisten, pasti hal tersebut bisa menjadi budaya. Gitu. Jadi kalian coba praktekin ya. Kalau ada yang sudah praktekin dan mau memberikan saran untuk cara yang lain, bisa komen di kolom komentar di bawah. Oke, thank you ya bagi yang sudah menonton video ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like dan juga subscribe. Oke, sampai ketemu lagi di video HR Vlogger berikutnya.